Kita akan mendengarkan sambutan yang pertama oleh Ketua DPC GMNI Alor. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengajak kita semua yang hadir di tempat ini untuk memikirkan salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Baik, terima kasih. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ketua PA GMNI Alor atau yang mewakili Bang Grenius Klabi, yang saya hormati senior-senior yang hari ini boleh berkesempatan hadir, ada Abang Jail, Abang Welem, yang saya hormati juga teman-teman OKP, ada Ketua IMM, Ketua Hikmatar, Permas Abad, Permas Abad, kemudian ketua-ketua yang lain, Ketua IMP2 dan juga Ketua Game Party, dan juga teman-teman OKP yang berkesempatan hadir, yang saya tidak hafal satu persatu. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua, dan juga Bung dan Sarina, anggota GMNI Alor peserta KTD yang hari ini boleh berkesempatan hadir di tempat ini untuk kita sama-sama mengikuti acara pembukaan kaderisasi tingkat dasar kedua GMNI Alor. Baik, yang pertama dan terutama tentunya sebagai insan yang bertuhan, kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan penyertaannya sehingga hari ini kita boleh berkenan hadir di tempat ini untuk bagaimana kita mengikuti acara pembukaan KTD ini. Tentunya KTD ini akan berlangsung selama 4 hari, mulai hari ini sampai tanggal 4 nanti, sehingga tentunya kami berharap Bung dan Sarina yang nantinya akan menjadi peserta nanti bisa mengikuti dengan baik. Selamat datang Pak Ketua AMI. Baik, kami berharap Bung dan Sarina yang nantinya mengikuti kegiatan KTD nanti bisa mengikuti dengan baik materi-materi yang nantinya disampaikan oleh pemateri, karena kita tahu bersama bahwa kegiatan KTD ini memang sangat penting untuk kita selenggarakan setiap tahun untuk keberlangsungan kader, menambah wawasan kader untuk memperkuat kerja-kerja organisasi kita ke depan. Baik, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir di tempat ini. Kita perlu ketahui bersama bahwa KTD yang kami lakukan ini adalah KTD kedua, sehingga kami juga berharap, karena ini kita sudah GMNI Alor hadir di Alor ini sudah sekitar 15-an tahun, 15 atau mau masuk 16 tahun. Namun KTD ini kita baru lakukan yang kedua kalinya. Kita berharap dalam perkembangan organisasi ke depan, kegiatan-kegiatan KTD ini
tidak hanya selesai di PPAB saja. Kita tidak hanya selesai di pekan penerimaan anggota baru saja, tetapi kegiatan-kegiatan pekaderan semacam kaderisasi tingkat dasar ini kita harus lakukan setiap tahun, sehingga ke depan ketika ada kegiatan-kegiatan di tingkat DPD nanti, contoh semacam KTM, itu teman-teman yang sudah mengikuti KTD itu bisa berkesempatan mengikuti KTM nanti, dan selanjutnya kalau punya kesempatan lagi bisa ikut KTP, karena secara sesuai pedoman organisasi kita punya tingkatan-tingkatan pengkaderan itu sampai pada mulai dari PPAB, KTD sampai pada kaderisasi tingkat pelopor. Ini wajib untuk setiap kader bisa mengikutinya. Baik, itu yang kedua yang saya sampaikan. Yang berikut saya juga perlu sampaikan bahwa soal pengkaderan ini adalah soal bagaimana kita melihat pengkaderan ini sebagai mesin penggerak. Ya, saya mau katakan bahwa pengkaderan dalam organisasi itu semacam mesin penggerak. Jadi ketika pengkaderan itu mati, maka organisasi itu akan mati. Sehingga pengkaderan itu wajib bagi setiap organisasi untuk kita lakukan. Nah, karena regenerasi kader ini dia akan berjalan terus. Kalau kita berharap yang senior-senior terhadap yang senior-senior saja, setelah mereka sampai pada tataran alumni, berarti sudah tidak ada yang kita harapkan lagi. Nah, sehingga pengkaderan itu kita lakukan, sehingga yang senior tetap masuk senior, yang baru naik kita akan gunakan mereka, atau SDM mereka itu kita bisa gunakan untuk kegiatan-kegiatan organisasi kita ke depan. Nah, sehingga menjadi penting bagi kita untuk kegiatan pengkaderan ini kita perlu laksanakan. Baik, yang keempat, saya mau sampaikan bahwa pada hari ini juga pada tahun 78 tahun yang lalu itu Bung Karno menyampaikan 5 sila itu di dalam sidang PPU PKI yang kemudian hari ini kita kenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, dalam momen hari lahirnya Pancasila ini, saya mau sampaikan kepada Abang, Bung, dan Sarina, teman-teman sekalian, bahwa kehadiran kita hari ini dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, tidak menutup kemungkinan bahwa Pancasila ini akan ditempa oleh berbagai ideologi, berbagai pikiran-pikiran baru yang nantinya bisa saja mengganggu kehadiran Pancasila ini. Sehingga dalam momentum memperingati Hari Pancasila ini, saya mau sampaikan bahwa kita wajib menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan Pancasila ini. Kenapa penting untuk kita menjaga Pancasila? Saya pikir kita tahu bersama bahwa kita Indonesia ini hadir dengan segala keberagaman. Ada sekian banyak suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Nah, ini kita perlu rawat ini, sehingga ideologi-ideologi yang memecah belah bangsa itu kita harus hindari. Nah, saya mau katakan juga bahwa bagian terkecil dari Indonesia ini adalah kita yang Alor ini. Alor ini semacam representasi terkecil dari Indonesia, karena kita di Alor itu terdiri dari segala suku, ras, agama yang terhimpun dalam Alor, dan kita memang budaya toleransi kita sangat tinggi, sehingga penerapan Pancasila itu kita orang Alor yang sementara jalankan ini. Ya, secara kalau untuk ukuran NTT kita Alor salah satu yang jalankan soal Pancasila ini, karena kita dengan dengan segala keberagaman kita
kita tetap menerima perbedaan itu sebagai sesuatu yang bisa melengkapi kita. Nah, sehingga itu salah satu nilai plus yang kita sementara jalan. Kita berharap hal-hal ini tetap kita jaga, kita rawat dengan baik sehingga ke depan kita tetap bersatu untuk tetap ada di negeri ini. Baik, saya ingin sampaikan juga bahwasannya ya kita semua mungkin tahu lah bahwa Pancasila ini lahir di NTT. Nah, Pancasila lahir di NTT. Berarti kita harus katakan bahwa ketika Bung Karno ada di NTT, dia mempelajari budaya yang ada di NTT ini, di Nusa Tenggara Timur ini. Sehingga pikiran-pikiran itu kemudian diambil dari realita lapangan itu, kemudian diambil dan menjadi salah satu poin-poin penting bagi dia untuk bisa merumuskan 5 pokok dalam Pancasila itu, 5 poin yang ada dalam Pancasila itu. Dan itu komplit, tidak kurang, tidak lebih. Dia komplit, pas untuk negeri ini. Jadi ketika Pancasila itu tetap ada, maka ya kira-kira seperti itu. Baik, itu berkaitan dengan hari lahir Pancasila. Yang terakhir saya mau sampaikan bahwa dalam beberapa hari ke depan ini tentunya ada sekian banyak mungkin dinamika dalam proses penyampaian materi yang akan kita hadapi bersama. Namun kita semua tetap kompak, peserta dan juga kita semua yang hadir sini, panitia, kita semua kompak untuk bagaimana dalam waktu 4 hari ini kita bisa sama-sama sukseskan kegiatan kita sampai pada hari Minggu di penutupan nanti. Baik, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan juga. Terima kasih dan saya ajak kita semua untuk berikan salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih.